wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas dari ilustrasi transaksi yang sudah saya buat. Terlebih dahulu saya akan membaca ilustrasi transaksinya. Baiklah, di sini Pepiola membuka usaha laundrynya pada tanggal 1 Mei 2023 dengan nama Laundry In Aja yang beralamat di Kebun Tebeng Ratu Agung, Kota Bengkulu. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi dengan Laundry In Aja selama bulan Mei 2023. Pada tanggal 1, Pepiola menarik uang dari tabungannya sebesar 40 juta untuk diinvestasikan ke Laundry In Aja. Di tanggal 2, Laundry In Aja menyewa sebuah ruko milik Gradia di Kebun Tebeng dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan sebesar 20 juta terhitung mulai dari tanggal 2. Di tanggal 3, Laundry In Aja membeli peralatan sebesar 13 juta secara tunai. Di tanggal 3 lagi dibeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Pada tanggal 4, direkrut seorang karyawan yang mulai bekerja besok, kesepakatan gaji per bulan sebesar 1 juta. Di tanggal 5, pada hari pertama buka, diterima cucian yang akan diselesaikan lusa namun sudah dibayar sebesar 250.000. Di tanggal 6, diterima pendapatan sebesar 50.000 yang cuciannya belum diselesaikan. Di tanggal 7, cucian pada tanggal 5 sudah diselesaikan dan diambil. Di tanggal 8 diterima pendapatan sebesar 300.000 yang cuciannya akan diselesaikan dalam 2 hari. Pada tanggal 8 lagi telah diselesaikan cucian pada tanggal 6 dan sudah diambil. Di tanggal 10 diselesaikan cucian pada tanggal 8. Kemudian di tanggal 14 dibayar tunai sebesar 200.000 untuk pemasangan spanduk laundry. Di tanggal 16 menerima pendapatan sebesar 400.000 atas cucian yang sudah diselesaikan. Pada tanggal 18 menerima pendapatan sebesar 455.000 atas jasa yang sudah diberikan. Di tanggal 20 dibeli sebuah mesin cuci tabung sebesar 2.800.000 sudah dibayarkan setengahnya, sisanya akan dibayarkan bulan depan. Di tanggal 21 diterima cucian senilai 380.000 yang cuciannya akan selesai lusa. Di tanggal 23 menyelesaikan cucian pada tanggal 21. Di tanggal 24 membayar tukang untuk memperbaiki pipa air sebesar 50.000. Di tanggal 27 diterima pendapatan sebesar 375.000 atas cucian yang sudah diselesaikan. Dan yang terakhir di tanggal 30 menyelesaikan cucian senilai 380.000. Di sini ada cash dengan kode akun 111, private rent dengan kode akunnya, supplies, equipment, account payables, unearned revenue, share capital ordinary, service revenue, advertising expense, dan repair and maintenance expense. Dan ini adalah kode akunnya. Selanjutnya untuk PDA-nya itu, sini saya akan mengisi PDA-nya. Ada cash. Nah, terlebih dahulu saya akan mengisi yang cash ini. Untuk tanggalnya di sini saya di tanggal ilustrasi transaksi itu terjadi. Saya catat di sini. Pada tanggal 1 itu cash diterima 40 sebesar 40 juta ya. Kemudian minus ini artinya pengeluaran, cash keluar sebesar 25. Keluar lagi sebesar 13 juta. Keluar lagi sebesar 1 juta. Dan di tanggal 5 itu diterima sebesar 250.000. Diterima lagi sebesar 50.000. Ini tidak ada. Terus di tanggal 8 sebesar 300. Jadi tanggal 14 itu pengeluaran sebesar
200.000 pendapatan pemasukan 400, memasukkan lagi sebesar 455, kemudian pengeluaran lagi sebesar 1.400.000, masukkan lagi sebesar, skip, kemudian pengeluaran sebesar di tanggal 27 itu dan terakhir masukkan lagi. Ini semua diambil dari ilustrasi transaksi ini tadi. Kemudian saya tidak ada account receivable di sini. Prepaid rent itu ada di tanggal 2 sebesar 25 juta. Perlengkapan di tanggal 3 sebesar 1 juta. Kemudian equipment itu sebesar di tanggal yang sama sebesar 13 juta. Notes payable kita skip karena saya tidak ada notes payable di ilustrasi tersebut. Kemudian account payable-nya, account payable itu ada di tanggal 20 sebesar 1.400.000. Kemudian pendapatan diterima di muka tanggal 5 250, kemudian 50, ratus, dan pendapatan terima di muka terdapat lagi di tanggal 380. Ini pendapatan diterima di mukanya. Modal pemilik atau owner equity itu saya menginvestasikan sebesar tadi 40 juta. Dan ini untuk kolom pendapatannya besar 250. Seharusnya nggak perlu minus ya karena kita menerima. Dan di tanggal selanjutnya jadi kita namanya kemudian 380 dan beban atau expense-nya itu sebesar 2
200, kemudian ada lagi, dan beban lagi sebesar 50. Untuk pengambilan atau price itu tidak ada. Selanjutnya saya akan menganalisis dari transaksi tadi. Ini untuk akun-akun yang terlibat. Ada cash, di tanggal 1 ada cash dan BPL Capitals atau share capital ordinary-nya. Cash-nya itu bertambah. Alasan bertambah karena adanya uang yang diinvestasikan Pepiola ke Laundry Inaja. Dicatat pada sisi debit karena cash adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini cash bertambah sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian Pepiola Capitals ini bertambah karena uang yang diinvestasikan merupakan modal Pepiola. Dan dicatat pada sisi kredit, karena Pepiola Capitals adalah bagian dari ekuitas, saldo normal ekuitas adalah kredit, dan dalam transaksi ini modal Pepiola bertambah, sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian di tanggal 2 itu ada prepaid rent dan cash untuk akun yang terlibat. Pada prepaid rent itu bertambah karena adanya aset berupa gedung yang disewa Laundry Inaja. Jadi menambah asetnya berupa gedung atau ruko ini tadi ya. Dicatat pada posisi debit karena prepaid rent adalah bagian dari aset. Saldo normal aset adalah debit dan dalam transaksi ini prepaid rent-nya bertambah berupa gedung sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian cash-nya berkurang karena terjadi pengeluaran uang kas milik Laundry Inaja untuk menyewa gedung. Dicatat pada sisi kredit karena cash berkurang dari yang saldo normalnya di debit karena berkurang jadi di kredit. Kemudian ini di tanggal 3, akun yang terlibat yaitu ada equipment dan cash. Untuk equipment itu bertambah karena menambah aset milik Laundry Inaja berupa peralatan. Dicatat pada sisi debit karena equipment adalah bagian dari aset yang bersaldo normal di debit. Karena transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat berdasarkan saldo normalnya. Untuk cash-nya itu berkurang karena adanya pengeluaran uang untuk membeli peralatan. Dicatat juga pada sisi kredit karena cash mengalami pengurangan saldo normal yang awalnya di debit menjadi kredit karena pada transaksi ini cash berkurang. Terhadap cash. Jadi supplies-nya, akun yang terlibat itu ada supplies dan cash. Supplies bertambah karena telah dibeli perlengkapan dari uang kas Laundry Inaja. Dicatat pada sisi debit karena supplies adalah bagian dari aset yang bersaldo normal di debit karena pada transaksi terjadi penambahan sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Kemudian cash ini berkurang karena terjadi pengeluaran kas untuk membeli perlengkapan. Dicatat pada sisi kredit karena cash mengalami penurunan saldo normal yang awalnya debit menjadi kredit karena pada transaksi Kemudian ini di tanggal 5, akun yang terlibat itu ada cash dan unearned revenue.
Untuk cash-nya itu bertambah karena adanya pemasukan. Dicatat pada sisi debit karena cash adalah bagian dari aset, karena saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini terjadi penambahan sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Unearned revenue ini bertambah karena adanya uang yang diterima untuk jasa yang akan diberikan. Dicatat pada sisi kredit karena unearned bagian dari liabilitas atau kewajiban yang harus dipenuhi. Unearned dicatat sesuai saldo normalnya. Karena hutangnya ini tadi bertambah, hutang berupa jasa. Ini jadi dicatat tambah karena ada uang yang diterima, dan karena unearned revenue bagian dari liabilitas atau kewajiban yang harus dipenuhi, unearned dicatat sesuai saldo normalnya, itu kredit. Kemudian akun yang terlibat selanjutnya di tanggal 6 itu ada cash dan unearned revenue lagi bertambah seperti sebelumnya, bertambah dan bertambah juga karena adanya uang diterima atau pemasukan, karena adanya uang diterima untuk jasa yang belum diberikan. Dicatat resi debit karena cash adalah bagian dari aset. Sama, yang ini juga karena bagian dari liabilitas tadi. Kemudian di tanggal 7 itu akun yang terlibat unearned revenue dan service revenue. Unearned ini berkurang karena utang jasa sudah diberikan, jadi hutangnya sudah tidak ada lagi. Jadi berkurang hutangnya, dicatat pada sisi debit karena unearned bagian dari liabilitas atau kewajiban yang mana saat sudah dipenuhi maka akan dicatat pada sisi debit. Service revenue karena diterima uang atas jasa yang sudah diberikan. Kenapa dia bertambah? Karena diterima uang atas jasa yang sudah diberikan. Kredit dicatat pada sisi kredit karena service revenue bersaldo normal di kredit. Pada transaksi terdapat pendapatan yang didapatkan dari penyediaan jasa sehingga dicatat pada sisi kredit. Karena dapat ini juga cash terhadap revenue, alasannya juga sama. Tanggal 8 unearned revenue dan service revenue lagi. Tanggal 10 juga unearned revenue terhadap service revenue. Kemudian di tanggal 14 itu ada advertising expense terhadap cash. Advertising expense ini bertambah, alasannya karena sudah diterima pelayanan jasa, iklan berupa pemasangan spanduk laundry in aja. Dicatat pada sisi debit, karena advertising bagian dari expense yang bersaldo normal di debit, pada transaksi terjadi penambahan berupa iklan tadi, jasa iklan tadi, terjadi penambahan berupa jasa iklan sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Cashnya berkurang karena terjadinya pengeluaran uang untuk pembayaran jasa iklan. Dicatat pada sisi kredit, alasannya karena cash mengalami pengurangan saldo normal yang awalnya debit menjadi kredit karena pada transaksi ini cash berkurang. Nah, ini ada cash terhadap service revenue. Cash bertambah karena ada uang yang diterima atas jasa yang diberikan. Dicatat pada sisi debit, karena cash adalah bagian dari aset, karena saldo normal aset adalah debit, dan dalam transaksi ini terjadi penambahan sehingga dicatat sesuai saldo normalnya. Service revenue karena diterima uang atas jasa yang sudah diberikan bertambah, karena ini alasannya. Dicatat pada sisi kredit, karena service revenue bersaldo normal di kredit, pada transaksi terdapat pendapatan yang didapatkan dan dari penyediaan jasa sehingga dicatat pada sisi kredit. Terhadap service revenue lagi, dan ini di tanggal 20 ada akun yang terlibat ada 3, equipment, cash, dan account payable. Jadi equipment ini bertambah karena menambah aset milik laundry in aja berupa peralatan. Dicatat pada sisi debit karena equipment adalah bagian dari aset yang bersaldo normal di debit, karena transaksi ini equipment bertambah sehingga dicatat berdasarkan saldo normalnya. Dan cash ini berkurang karena terjadi pengeluaran untuk pembelian peralatan. Dicatat pada sisi kredit karena cash mengalami pengurangan, saldo normal yang awalnya debit menjadi kredit karena pada transaksi ini cash berkurang. Kemudian account payable-nya bertambah karena diterbitkan utang atas pembelian peralatan. Jadi utangnya itu bertambah.
dicatat pada sisi kredit karena account payable adalah bagian dari liabilitas yang bersaldo normal di kredit pada transaksi terjadi penambahan bahan utang sehingga dicatat sesuai saldo normal. Dicatat sesuai saldo normal. Ini ada cash terhadap unearned revenue terhadap cash lagi. Kemudian di tanggal 24 itu ada repair and maintenance expense. Repair bertambah karena sudah menerima jasa atas perbaikan pipa. Dicatat pada sisi debit karena repair and maintenance bagian dari expense yang bersaldo normal di debit, pada transaksi terjadi penambahan sehingga dicatat sesuai saldo normalnya, yaitu di debit. Kemudian ini cash-nya berkurang karena sudah membayar jasa atas perbaikan pipa, dicatat pada sisi kredit. Tanggal 27 cash terhadap service revenue lagi, dan di tanggal 30 itu cash terhadap service revenue lagi. Selanjutnya kita akan membuat jurnal umum. Jurnal umum dari ilustrasi transaksi tadi. Pada tanggal, kita lihat tanggal 1 ini Mei 2023, di tanggal 1 akun Feviola menarik uang dari tabungannya sebesar 40 juta untuk diinvestasikan ke Laundry Inaja. Jadi di sini adalah karena menginvestasikan, jadi cash terhadap capital ordinary. Nomor akunnya ini cash 111, share capital ordinary 311. Cash pada sisi debit sebesar 40 juta dan share capital ordinary pada sisi debit sebesar 40 juta juga. Kemudian di tanggal selanjutnya, yaitu tanggal 2, pada tanggal 2 itu Laundry Inaja menyewa sebuah ruko milik Radia di Kebun Tebeng dengan membayar sewa untuk 1 tahun ke depan sebesar 20 juta terhitung mulai dari tanggal 2. Jadi di sini yaitu prepaid rent, sewa dibayar di muka. Untuk kode akunnya prepaid rent di sini 113 cash 111 sebesar 20 juta. Pada sisi debit dan 20 juta pada sisi kredit. Transaksi selanjutnya itu pada tanggal 3. Laundry Inaja membeli peralatan sebesar 13 juta secara tunai. Peralatan tanggal 3 seperti equipment terhadap cash. Untuk kode akunnya equipment itu 121 cash 111 senilai 13 juta pada sisi debit dan 13 juta pada sisi kredit. Selanjutnya di tanggal 3 dibeli perlengkapan sebesar 1 juta secara tunai. Tanggal 3 berarti supplies terhadap
Ada cash. Baik, di sini kode akunnya 114. Cash 111. Senilai 1 juta. Juta di sisi ini kan ya. Di tanggal 4, direkrut seorang karyawan yang mulai bekerja besok kesepakatan gaji per bulan sebesar 1 juta. Ini tidak akan kita catat di jurnal umum karena tidak mempengaruhi posisi keuangan. Jadi kita akan lanjut ke tanggal selanjutnya, itu di tanggal 5. Tidak dicatat pada posisi keuangan karena ini masih berupa kesepakatan Pepiola dengan seorang karyawan ini tadi. Terus di tanggal 5, pada hari pertama buka, diterima cucian yang akan diselesaikan lusa, namun sudah dibayar sebesar 250.000. Tanggal 5. Cashnya bertambah karena sudah diterima uangnya, namun berhutang berupa jasa. Unearned revenue, cash unearned revenue. Besar 250. Kemudian di tanggal 6 diterima pendapatan sebesar 50.000 yang cuciannya belum diselesaikan. Uangnya sudah diterima. Hutang bisa. Sebesar 50.000. Tanggal 7, cucian pada tanggal 5 sudah diselesaikan dan diambil. Ini di tanggal 5 sebesar 250. Tanggal 7. Berarti biasanya sudah diselesaikan. Biasanya sudah diberikan. Satu-satunya itu sebesar 250. Pada sisi debit 250, pada sisi kredit. Di tanggal 8 diterima pendapatan sebesar 300 yang cuciannya akan diselesaikan dalam 2 hari. Cash terhadap revenue senilai 300.
Lanjut di tanggal 8 telah diselesaikan cucian pada tanggal 6. Pada tanggal 6 ini sebesar 50.000. Telah menyelesaikan jasa punya unearned revenue terhadap service revenue. Oke. Di tanggal 6 sebesar 50.000. Selanjutnya itu di tanggal 10 diselesaikan cucian pada tanggal 8. Pada tanggal 8 itu yang ini terima pendapatan sebesar 300.000. Tanggal 10 unearned revenue terhadap service revenue. Unearned revenue pada akun 411 di tanggal 8 sebesar 300. Kemudian transaksi lain tanggal 14 dibayar tunai sebesar 200 untuk pemasangan spanduk laundry. Berarti untuk pemasangan spanduk laundry itu expense terhadap untuk ada akun advertising expense itu 51 sebesar 200.000. Di tanggal 16 menerima pendapatan sebesar 400 atas jasa cucian yang sudah diselesaikan. Tanggal 16 diterimanya uang terhadap jasa yang sudah diberikan. Senilai 400.000. Tanggal selanjutnya menerima pendapatan sebesar 455 atas jasa yang sudah diberikan. Tanggal 18
kepada akun sebesar 455 155.000. Di tanggal 20 dibeli sebuah mesin cuci tabung sebesar 2.800.000 sudah dibayarkan setengahnya, sisanya akan dibayarkan bulan depan. Sudah dibayar setengahnya. Di tanggal berapa? Di tanggal 20. Berarti equipment-nya terhadap cash karena terdapat sisanya baru dibayar setengahnya. Jadi account payable pada akun equipment account payable 212. Harga mesin cuci itu tadi senilai 2.800.000, baru dibayar setengahnya berarti 1.400.000, dan hutangnya senilai 1.400.000. Kemudian di tanggal 21 diterima cucian senilai 380 yang cuciannya akan selesai lusa. Satu cash terhadap unearned terhadap unearned revenue senilai 380. Selanjutnya, tanggal 23 menyelesaikan cucian pada tanggal 21, 180. Jadi tanggal ini unearned revenue terhadap service revenue. Sebesar 380. Tanggal selanjutnya, tanggal 24, membayar tukang untuk memperbaiki pipa air sebesar 50.000. Tanggal 24, membayar tukang untuk nama akunnya itu repair name terhadap untuk kode akunnya senilai 50.000.
Tanggal selanjutnya, tanggal 27 diterima pendapatan. Pesucian sudah diselesaikan. 375. S terhadap office menu 375. Tanggal ini tanggal 30 diterima pendapatan lagi senilai 380. S terhadap service revenue senilai 180 terhadap debit 380 di debit dan 380 di kredit. Karena sudah balance untuk jurnal umum. Kemudian sini saya menggunakan buku besar T. Itu tanggalnya sudah saya catat. Di tanggal 1 ini akun cash. Di tanggal 1 tuh 40 juta. Di tanggal 5 250. Ini adalah sisi debit dan ini adalah sisi kreditnya. Di tanggal 8 300. Di tanggal 16 itu 400. Ini kita pindahkan dari jurnal umum ini tadi. Berdasarkan tanggal 18 455, tanggal 21 cashnya di sisi debit sebesar 380, tanggal 27 pada sisi debit sebesar 375, pada tanggal 30 380. Kemudian di sisi kredit untuk akun cash tanggal 2 itu senilai 25 juta. Kemudian 13 juta di tanggal 3. Tanggal 3 lagi sebesar 1 juta. Di tanggal 14 itu 200. Di tanggal 20 1 juta 400. Dan di tanggal 24 itu sebesar 50.000. Kemudian kita totalkan ini pada sisi debit didapat 42 juta
22.590 dan sisi selanjutnya itu 40.650 dan dikurang karena sisi debit lebih besar, jadi integralnya itu diletakkan pada sisi debit sebesar, setelah dikurang didapati sebesar cashnya senilai 1.940.000. Kemudian ini prepaid rent-nya. Prepaid rent-nya di tanggal 2 itu senilai 25 juta. Totalnya pun 25 juta. Untuk akun supply itu di tanggal 3 di sisi debit sebesar 1 juta. Akun equipment itu di tanggal 3 senilai sisi debit 13 juta. Pada tanggal 20 itu sebesar 2.800.000 untuk pemulihan mesin cuci. Ditotalkan menjadi 15.800.000. Untuk account payable-nya ini tanggal 20 sebesar 1.400.000 dan unearned revenue-nya di sisi debit hasilnya sama dengan di sisi kredit. Totalnya sebesar 980 di sisi debit dan 980 di sisi kredit. Sehingga totalnya itu habis. Jadi tidak akan dicatat pada neraca saldo. Untuk akun service revenue di tanggal 7 senilai 250, kemudian 50, puluh 275, 280 ditotalkan menjadi 2.590. Untuk advertising expense-nya pada di tanggal 14 tadi itu pada sisi debit dicatat 200.000. Repair and maintenance expense-nya di tanggal 24 sebesar 50.000. Ini untuk buku besarnya. Kemudian kita akan dari buku besar tadi kita akan mencatat neraca. Yang pertama itu account number untuk cash. Nilai akhir dari cash ini tadi sebesar aja
Kemudian private rent sebesar 25 juta. Pada sisi debit, applies sebesar 1 juta di sisi debit. Kemudian equipment sisi debit 15.800.000. Kode akun Rp15.800.000 untuk account payable sisi kredit. Senilai 1.400.000. Unearned revenue-nya tidak dicatat. Kemudian service revenue pada sisi kredit sebesar 2.590.000. Sorry, sebelum service revenue itu dicatat terlebih dahulu share capital ordinary-nya. Pada sisi kredit sebesar 40 juta. Service revenue nya sisi kredit sebesar 5.590.000. Advertising expense sisi debit senilai 200.
Kemudian repair and maintenance expense. Besar 50 pada sisi debit. Pendapatan neraca saldonya balance sebesar sisi debit 43.990.000 dan sisi kredit 43.990.000. Ini share capital ordinary-nya. Itu saja dari saya mengenai ilustrasi transaksi dan jurnal umum, buku besar, dan neraca saldonya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jungle.